In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona tengah mencari pemain muda yang mampu menjadi pembeda di lini serang sekaligus menjadi investasi jangka panjang sesuai proyek sepak bola Hansi Flick. Dari berbagai nama yang dipantau, Can Uzun, wonderkid milik Eintracht Frankfurt, muncul sebagai salah satu opsi terbaik berdasarkan performa dan statistiknya musim ini di Bundesliga. Musim 2024-25, penyerang berusia 19 tahun tersebut tampil sangat meyakinkan meski masih tergolong baru di level tertinggi. Hingga pekan ini, Uzun mencatat 12 gol dan 4 assist dari 18 laga lintas kompetisi dengan tingkat efektivitas tembakan yang sangat tinggi. Ia menghasilkan 33 tembakan tepat sasaran dari total 52 percobaan, menjadikannya salah satu talenta muda paling klinis di 5 liga top Eropa. Selain urusan penyelesaian akhir, Uzun juga menunjukkan efisiensi dalam kontribusi build-up. Ia memiliki akurasi umpan 84%, termasuk 81% untuk umpan progresif ke area serang, serta 21 umpan kunci yang berujung peluang emas. Kemampuan ini penting mengingat Barcelona membutuhkan penyerang yang tidak hanya menunggu bola, tetapi bisa ikut terlibat dalam konstruksi permainan seperti model striker modern. Dribble dan pergerakannya juga mencuri perhatian. Uzun mencatat rata-rata 4,6 keberhasilan dribble per laga, serta melakukan 48 progresi pembawaan bola ke area sepertiga akhir, membuktikan ia mampu menembus blok pertahanan rapat. Fleksibilitasnya bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang, atau winger kanan membuatnya sangat cocok dengan sistem Flick yang menuntut fluiditas posisi. Secara mentalitas, ia adalah pemain yang agresif dan terus menekan. Data menunjukkan ia melakukan 7,2 tekanan efektif per laga dan 1,7 perebutan bola bersih, yang berarti ia siap bekerja dalam struktur pressing tinggi yang menjadi ciri khas Flick. Usia yang masih sangat muda, produktivitas tinggi, kemampuan teknis modern, serta kecocokan dengan kebutuhan taktik membuat Uzun menjadi salah satu target paling ideal bagi Barcelona. Dengan ketergantungan Blaugrana terhadap pemain inti yang besar, hadirnya Uzun akan menambah kedalaman, kreativitas, sekaligus ancaman gol dari lini serang. Jika Barcelona benar-benar ingin memperkuat intensitas permainan dan memiliki opsi ofensif yang menjanjikan untuk masa kini serta masa depan, Can Uzun adalah rekrutan yang wajib dipertimbangkan secepatnya. Kehilangan Joan Garcia dianggap sebagai salah satu cedera paling merugikan Barcelona musim ini. Kiper baru asal Espanyol tersebut sempat menjadi pilihan utama, namun cedera memaksa klub mengandalkan Wojciech Szczesny yang belum mampu tampil konsisten dan belum mencatatkan clean sheet dalam 9 pertandingan dengan 17 gol kebobolan. Kabar baik datang dari laporan Fabrizio Romano yang menyebut Garcia akan tersedia setelah jeda internasional November, memberikan opsi solid bagi Hansi Flick di bawah mistar gawang. Garcia sebelumnya mencatat 3 clean sheet dari 7 pertandingan dan baru kebobolan 5 gol dengan pertandingan pertama yang kemungkinan akan dihadapinya adalah melawan Athletic Club. Selain Garcia, Barcelona juga diperkirakan akan menyambut kembalinya Pedri yang kemungkinan baru bermain pada laga Liga Champions menghadapi Chelsea. Pedri diperkirakan kembali tampil dalam laga Barcelona melawan Chelsea, menurut laporan Xavi Campos.
Ia tidak akan diturunkan saat menghadapi Athletic Club agar dapat disiapkan untuk tampil setidaknya sebagai bagian dari pertandingan di Stamford Bridge pada 25 November. Gelandang berusia 22 tahun itu masih absen setelah mengalami cedera hamstring pada laga El Clasico bulan lalu yang membuatnya melewatkan 3 pertandingan Barcelona dan jeda internasional bersama Spanyol. Meski awalnya diprediksi absen hingga 6 pekan, peluang kembali bermain pada akhir November menunjukkan proses pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan. Barcelona dianggap melakukan langkah tepat dengan meminjam Marcus Rashford dari Manchester United dengan opsi pembelian yang menguntungkan. Setelah sempat merosot performanya di Old Trafford dan menjalani masa peminjaman di Aston Villa, Rashford menemukan kembali level terbaiknya di Barcelona karena sistem permainan yang sesuai dengan karakteristiknya. Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa ia sempat menghubungi Rashford setelah melihat kebangkitannya dan menilai penurunan performanya di United sulit dipahami. Sementara kondisi di Barcelona membuatnya tampak lebih nyaman. Solskjaer menyoroti energi Rashford yang kembali muncul setelah sempat hilang pada periode terakhirnya di Manchester. Meskipun masih tercatat sebagai pemain United, masa depannya di sana tampak tidak jelas. Sedangkan di Barcelona, ia merasa cocok dan diuntungkan oleh absennya beberapa pemain sayap. Statistik menunjukkan peningkatan besar dengan 6 gol dan 7 assist, menjadikannya pemberi assist terbanyak di 5 liga top Eropa dan mencatat kontribusi gol terbaik sepanjang karirnya. Jika konsistensinya terjaga, Barcelona diperkirakan siap mempermanenkannya. Luis Suarez mengungkapkan nasihat yang ia berikan kepada Ronald Araujo mengenai cara menghadapi tuntutan besar di Barcelona. Ia menyoroti bahwa para pemain klub tersebut selalu diminta tampil pada level tinggi setiap 3 hari, sehingga Araujo harus mempertahankan standar performa yang sangat konsisten. Tekanan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, atau Atletico, dan kritik akan selalu muncul lebih sering daripada pujian. Suarez menilai kemampuan Araujo menghadapi tekanan sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri karena kritik merupakan hal yang terus terjadi. Situasi lini belakang Barcelona pun sedang mendapat sorotan dengan Araujo bersaing memperebutkan posisi utama bersama Pau Cubarsí dan Eric Garcia. Barcelona kembali menghadapi masalah cedera pada jeda internasional. Selain Ter Stegen, Gavi, dan Pedri, kini Xavi Espart ikut absen setelah mengalami cedera saat memperkuat Spanyol U19. Ia dipulangkan lebih awal karena mengalami masalah pada ligamen kolateral media lutut kanan dan diperkirakan membutuhkan pemulihan sekitar 8 hingga 10 minggu. Situasi ini menjadi kerugian besar karena Espart mulai mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama dan berpeluang menggantikan posisi kanan yang belakangan kurang stabil, terutama setelah Koundé kesulitan tampil optimal. Cedera ini membuatnya absen hingga awal 2026 dan menyisakan Eric Garcia sebagai satu-satunya opsi tambahan bagi Hansi Flick. Klub tetap menaruh harapan pada perkembangan Espart karena pos bek kanan dianggap terbuka untuk pemain muda berbakat. Proses rehabilitasinya akan dipantau secara intensif agar ia dapat kembali bersaing begitu pulih.